Oke, di sini saya akan menjelaskan soal latihan di geometri analitik halaman 30 nomor 2. Nah, di sini diketahui di dalam soal ada garis L dengan X sama kurang Y sama dengan 2, garis Y 2X plus 3Y sama dengan 10, garis K 3X plus Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasi gambarnya di mana titik P ini adalah perpotongan perpotongan garis L dan G. Titik Q itu perpotongan garis G dan K, dan R itu perpotongan dari garis L dan K. Nah, di sini ditanyakan yang pertama ada persamaan garis tinggi dari titik R, dan yang kedua tinggi segitiga PQR dengan alas PR. Yang ketiga ada luas segitiga PQR. Nah, untuk menentukan nilai-nilai tersebut, untuk mencari hasil dari A, B, dan C ini, kita perlu terlebih dahulu mencari nilai titik P, Q, dan R. Oke, yang pertama kita cari nilai titik potong dari P, di mana perpotongan garis L dan Q. Nah, untuk itu, untuk mencari titik potongnya, kita substitusikan nilai dari L dan ke G. Nah, kita ubah nilai garis L-nya, yaitu menjadi Y sama dengan X min 2. Kita substitusikan ke garis G. 2X plus 3, Y-nya ini X dikurang 2 sama dengan 10. Nah, 2X plus kita operasikan 3X kurang 6 sama dengan 10. Maka 2X plus 3X itu adalah 5X. Ini pindah ke kanan berarti 16. X sama dengan 16 per 5. Nah, untuk itu kita cari nilainya dengan memasukkan ke Y sama dengan 16 per 5 dikurang 2. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti 5 berarti 10, berarti 6 per 5. Maka nilai dari titik P nya itu sama dengan 16 per 5, 6 per 5. Tadi kita sudah mencari titik P, sekarang kita mencari nilai dari titik Q. Nah, di mana perpotongan garis G dan K. Nah, untuk itu kita substitusikan nilai K. Ini kita ubah nilai K itu menjadi Y sama dengan min 3X ditambah 1. Nah, kita substitusikan ke G. G-nya adalah 2X ditambah 3 dikali min 3X plus 1 sama dengan 10. Itu kita operasikan 2X plus ini jadi min ya, min 9X ditambah 3 sama dengan 10. Berarti 2X dikurang 9X berarti min 7X sama dengan ini pindah kanan di 7. Jadi X nya sama dengan min 1. Oke, setelah dapat X nya kita substitusikan ke Y sama dengan min 3 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi untuk nilai dari titik Q adalah min 1,4. 3. Oke, setelah kita mencari nilai P dan Q, sekarang kita mencari nilai titik R. Nah, di sini titik R itu perpotongan dari garis L dan K. Kita substitusikan nilai L ke K. Berarti kita ubah nilai L-nya berarti jadi Y sampai dengan X min 2. Nah, kita substitusikan ke K. Berarti 3X ditambah Y-nya adalah X min 2 dikurang 1 sama dengan 0. 3X ditambah X berarti 4X. Min 2 dikurang min 1 sama dengan min 3 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 4. Nah, untuk mencari nilai dari Y nya, maka kita substitusikan X ke Y sama dengan X nya
3/4 dikurang 2. Ini nilai dari X dan nilai dari Y nya adalah 8 dikurang berarti min 5/4. Jadi nilai dari titik R adalah 3/4, min 5/4. Oke, setelah kita dapatkan nilai titik potong P, Q, R, maka kita akan bisa mencari persamaan garis tinggi dari titik R. Nah, tinggi dari titik R berarti tegak lurus pada sisi PQ dan titik R. Nah, oleh karena itu kita perlu gradien PQ, gradien PQ. Nah, untuk mencari gradien PQ kita menggunakan rumus YP dikurang YQ per XP dikurang XQ. Nah, kita masukkan nilainya. 6/5 dikurang 4 per 16/5 dikurang min 1. Nah, kalau kita jumlahkan, kita operasikan, maka itu hasilnya min 14/5 per 21/5. Nah, hasilnya adalah min 14/21. Ini kalau dikecilkan menjadi min 2/3. Nah, setelah kita mendapatkan MPQ-nya, maka gradien garis tinggi dari R itu kebalikan dari MPQ, sehingga M tingginya, M tinggi itu sama dengan 3/2, di mana 3/2 ini adalah kebalikan dari MPQ atau gradien PQ. Nah, untuk itu setelah kita mencari nilai dari M tingginya, maka kita mencari persamaannya. Nah, dia lewat R, maka kita menggunakan titik R. Nah, R-nya itu sama dengan ini 3/4, min 5/4. Nah, rumusnya yang kita pakai adalah Y dikurang YR sama dengan M tinggi dikali X kurang XR. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Y itu tetap dikurang YR. YR-nya ini min 5, berarti min 5/4 sama dengan M tingginya. Tadi kita udah temukan M tingginya 3/2. X-nya tetap nggak ada nilainya. XR-nya itu 3/4 dikurang 3/4. Kita operasikan, berarti Y ditambah min 5/4 sama dengan 3/2X kurang 9/8. Nah, ini kita bisa langsung sama-sama kali 8, sehingga hasil akhirnya adalah 8Y plus 10 sama dengan 12X kurang 9. Itu sama dengan 8Y sama dengan 12X kurang 19. Nah, jadi persamaannya adalah ini, persamaan garis tinggi dari titik R. Ya, oke. Di sini akan mencari soal yang kedua, yaitu mencari tinggi segitiga PQR dengan alas PX. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, segitiganya ini alasnya PR dan tingginya ini ya, teman-teman. Oke. Nah, karena itu untuk mencari tinggi segitiga PQR dengan alas, kita perlu mencari persamaan garis dari PR. Untuk mencari persamaan garis PR, kita perlu terlebih dahulu menentukan gradien dari PR. Nah, untuk gradiennya dari PR itu sama dengan, sesuai rumus tadi, kita langsung masukkan aja, minus 5/4 kurang 6/5 per 3/4 dikurang 16/5. Ini akan menghasilkan, kalau kita samakan penyebutnya 20, maka hasilnya adalah minus 49/20
per minus 49 per 20. Itu hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya setelah kita mencari nilai gradiennya, kita mencari persamaannya dengan titik T, di mana 16 per 5, 6 per 5. Nah, persamaannya kita juga memakai rumus yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan YP-nya langsung masukkan, yaitu 6 per 5 sama dengan M-nya tadi ada 1 ya, 1 dikali X dikurang XP-nya itu 16 per 5. Karena itu kita langsung operasikan di Y dikurang 6 per 5 sama dengan X kurang 16 per 5. Nah, langsung kita operasikan pindah kanan pindah kiri, berarti Y ini itu sama dengan X kurang 10 per 5 atau sama dengan Y sama dengan X dikurang 2. Nah, setelah dapat persamaan garis ini adalah garis PR. Nah, setelah dapat garis PR nya, kita langsung mencari garis titik Q ke garis X, garis Y sama dengan X min 2. Oke, tadi kita lanjut ya, dimana kita mencari jarak titik Q itu ke garis X min Y min 2 sama dengan 0. Tadi ini Y sama dengan X min 2 ya, saya ubah menjadi bentuk seperti ini supaya kita dapat menyesuaikan dengan rumus. Nah, untuk mencari rumus jaraknya itu saya memakai, yaitu D sama dengan AX Q ditambah BX Q ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C ini itu adalah A ini adalah nilai koefisien dari X, jadi 1 ya. B ini adalah nilai koefisien dari Y, yaitu min 1 ya. Dan C ini adalah nilai konstanta yang ada di persamaan ini. Berarti ini nilainya adalah min 2 ya, nilai C. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan nilainya, yaitu D sama dengan AX, berarti ini 1 X Q-nya berarti dikali min 1 ditambah D-nya berapa? Min 1 dikali X Q-nya berapa? X Q-nya berapa? 4 dikurang 2 per akar 1 kuadrat ditambah dengan minus 1 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah setelah dijumlahkan berarti minus 1 dikurang 4 dikurang 2 per akar 2. Hasilnya adalah sama dengan minus 7 akar per akar 2. Karena ini jarak, maka minusnya kita bisa hilangkan ya. Jadi dia positif 7 akar 2. Oke, lanjut yang terakhir adalah mencari luas segitiga PQR. Nah, untuk mencari luas segitiga PQR, kita perlu terlebih dahulu mencari panjang PR-nya. Bagaimana mencari panjang PR-nya? Kita menggunakan rumus panjang PR, kita menggunakan rumus akar X P dikurang X R, XR dikurang XP ditambah
Y R dikurang Y B. Nah, tinggal kita masukkan nilai masing-masing, yaitu berarti 16 per 5 pangkat 16 per 5 dikurang 3 per 4 dipangkat 2 ditambah YR nya berarti 6 per 5 dikurang YP nya berarti 5 per 4 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah kalau kita jumlahkan dan samakan ke inputnya sama-sama 20, maka hasilnya 49 per 20 pangkat 2 ditambah 49 per 20. Nah, kalau kita operasikan akar ini, maka dia akan menghasilkan 49 per 20 akar 2. Nah, ini adalah nilai dari panjang PR. Udah ya. Oke, setelah kita mendapatkan panjang PR, di mana PR-nya tadi itu sama dengan 49 per 20 akar 2. Sekarang kita mencari luasnya ya, luas segitiga PQR-nya. Nah, untuk rumusnya itu adalah luas sama dengan setengah dikali PR dikali tinggi. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk PR-nya itu adalah 49 per 20. Untuk tingginya, tinggi tadi ya, udah kita dapat juga tadi. Tingginya itu adalah 7, ini akar 2 ya, 7 per akar 2. Nah, kalau kita kalikan, maka ini nanti hasilnya adalah 49 dikali 7 per 40 sama dengan ini 343 per 40. Ini satuan luas ya, satuan luas. Oke, demikian video pembahasan soal geometri analitik halaman 30. Semoga bermanfaat.